Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Baik, di sini sini kami kami akan akan mempresentasikan mempresentasikan jurnal jurnal yang yang berjudul berjudul Rasionalitas Rasionalitas Konsumen Konsumen dalam dalam Perspektif Perspektif Islam. Islam. Kelompok Kelompok kami kami yang yang pertama pertama yaitu yaitu ada ada Atika Atika Salma Salma Atika Atika Sari, Sari, NIM-nya NIM-nya I002081. 2081. Kemudian Kemudian ada ada Aulia Aulia Aska Aska Maulana, Maulana, NIM NIM I002000 200 123. I000200 Kemudian Kemudian yang yang ketiga ketiga ada ada Muhammad Muhammad Fauzi Fauzi Prasandi, Prasandi, NIM NIM I00002088. I000088. Baik, Baik, selanjutnya selanjutnya untuk untuk presentasi presentasi akan akan dilanjutkan dilanjutkan oleh oleh Alma. Alma. Kepada Kepada Alma Alma Tikasari Tikasari dipersilakan. dipersilahkan. Penulis jurnal ada Lik Syahabiatin dan Jubaidah. Suyoto Arif, Dita Arina dan Siti Akhiria, Dimas Bagus Wiranata Kusuma, Masyhudi Mukorobin, Imamuddin Yuliadi, Muhammad Ngasifuddin Isga Iskandar, Asri Askaresti, Aisyah Syahra, dan Siti Fadilah Khairani, dan juga ada Ahmad Ajib Ridwan. Slide selanjutnya dibacakan oleh Aulia Aska Maulana. Latar belakang penelitian. Rasionalitas atau rationality adalah istilah yang berkaitan dengan gagasan akal yang berkonotasi pada proses berpikir dalam memberikan laporan atau keterangan. Ia menyangkut dua aspek, yaitu satu aspek yang berkaitan dengan pemahaman, kecerdasan, dan pengambilan keputusan. Dua, termasuk akalan dari penjelasan, pemahaman, dan pembenaran satu. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam kapitalisme. Studi yang dimaksud di sini bukanlah manusia secara umum, tetapi tentang manusia ekonomi yang memiliki perilaku untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia harus melakukan pilihan. Cara melakukan pilihan tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia ekonomi secara rasionalitas ekonomi. Islam merupakan ajaran mengatur kehidupan dalam semua dimensi, baik akidah, ibadah, dan semua aspek kehidupan manusia, termasuk semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sesuatu pun yang luput dari pengawasannya. 2. Jika rasionalitas dalam ekonomi kapitalis mengabaikan kapasitas manusia lainnya dalam melakukan pemilihan alternatif kecuali motif-motif ekonomi yang mempresentasikan self-interest, sedangkan rasionalitas dalam ekonomi Islam akan memaknai masalah dan mengupayakannya dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan pada penjelasan di atas, pada kesempatan kali ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai rasionalitas dalam ekonomi syariah dan ekonomi
konvensional. Lanjut, Mas. Baik, Baik, selanjutnya selanjutnya tinjauan dan manfaat dari dari penelitian. penelitian. Untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian rasionalitas. Kedua, untuk mengetahui tipe-tipe rasionalitas. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip rasionalitas ekonomi. Kemudian Yang yang keempat, keempat, untuk mengetahui asumsi tentang rasionalitas ekonomi. Adapun untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu untuk memperluas pengetahuan dalam mengetahui pentingnya kita mempelajari rasionalitas dalam sektor ekonomi syariah maupun sektor ekonomi konvensional. Selanjutnya, Pak Pak Alma. Alma. Metodologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah library research karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur yang berstandar akademik. Dalam pembahasan ini menggunakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya. Dengan data-dasar yang dapat diperoleh, kita perlu proksi untuk variabel G dan P. Dalam kasus perbankan, sisi deposit ini digunakan untuk mengukur perilaku rasionalitas pada masing-masing perbankan syariah dan konvensional. Penggunaan deposit adalah preferensi nasabah dalam menempatkan dana mereka di bank konvensional atau syariah sehingga dapat dimasukkan dalam analisis praktik. Bank syariah hanya memenuhi prinsip syariah, maka menempatkan dana di bank syariah dapat dianggap sebagai perbuatan baik. Sebaliknya, sementara dan disimpan konvensional dikelompokkan sebagai perbuatan buruk. C. Dalam aksioma di atas, konsep rasional juga memasukkan kemungkinan perbuatan baik atau buruk. Dalam hal ini, probabilitas yang dikenakan untuk G dan B yakni 0,5 atau memiliki proporsi yang sama, dalam arti bahwa manusia dianggap memiliki kecenderungan yang proporsional dalam berperilaku dan membuat pilihan. Karena rasionalitas mereka sendiri. D. Terakhir adalah mengenai tingkat pengembalian sebagai proksi untuk variabel usaha. E. Tingkat pengembalian dalam bentuk bunga untuk mengukur usaha buruk. Sementara itu, bagi hasil PLS, konsep tersebut dilakukan untuk mengungkap usaha baik. Pada dasarnya, tingkat pengembalian adalah harga dari modal yang diinvestasikan oleh nasabah. Tetapi, setelah
dana tersedia di pasar, bank sebagai lembaga intermediasi bertindak sebagai pengumpul dana, mendistribusikan mereka berdasarkan motif keuntungan. Oleh karena itu, harga modal komersial digunakan untuk menarik dan menyerap dana di pasar. Oleh karena itu, harga modal tersebut bunga dalam konvensional dan bagi hasil dalam konsep Islam yang dimanfaatkan dan dihargai sebagai usaha. Lanjut, Aska. KTC Jurnal ke-1. Judul artikel Rasionalitas Konsumen dalam Perspektif Islam. Penulis Lik Sahbiatin dan Jubedah. Latar belakang artikel dengan judul Rasionalitas Konsumen dalam Perspektif Islam menjelaskan konsumen rasional dalam perspektif Islam dengan menyingkap teori-teori konsumsi dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam. Dari situ dapat dipahami bahwa pola rasionalisasi konsumsinya pun berbeda dengan pola yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Konsumen rasional dalam ekonomi Islam tidak mengenal istilah israf dan tabdzir. Selain itu, orientasi ibadah lillah juga turut mempengaruhi tindak tanduk konsumen muslim. Tujuan: melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai konsumen rasional dan pada akhirnya dalam memberikan sumbangsih pengetahuan bagi umat Islam secara umum bagaimana menjadi seorang konsumen muslim yang rasional. Metodologi. Dari metodologi penelitian ini sudah cukup sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode literatur sumber data. Dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber tertulis seperti literatur pendidikan dan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini. Pembahasan dalam penulisan ini sangat terperinci dan terstruktur sehingga konteks yang disampaikan lebih jelas. Pembahasan berawal dari pengupasan landasan perilaku konsumen Islam, ketentuan Islam dalam konsumsi, konsumen muslim, kemudian berlanjut ke pembahasan mengenai kepuasan dan rasionalitas dalam konsumsi perspektif Islam. KTC Jurnal ke-2. Judul artikel Konsumen Rasional dalam Perspektif Islam. Penulis Suyoto Arif. Latar belakang artikel dengan judul Konsumen Rasional dalam Perspektif Islam pada latar belakangnya membahas Islam adalah agama yang mengatur kehidupan umatnya secara sempurna, bukan saja pada persoalan yang berkaitan dengan akidah, akhlak, dan ibadah, namun juga persoalan muamalah. Salah satu aspek muamalah manusia adalah berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi seorang muslim memiliki pola dan pendekatan yang berbeda dengan seorang non-muslim. Tujuan: secara singkat tulisan ini ingin memberikan sumbangsih pengetahuan bagi umat Islam secara umum bagaimana menjadi seorang konsumen muslim yang rasional. Metodologi. Dari metode ini, penelitian ini sudah cukup sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode literatur. Sumber data dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber tertulis seperti literatur pendidikan dan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini. Pembahasan dalam artikel ini menitik beratkan pada dasar hukum perilaku konsumen Islam, ketentuan Islam dalam konsumsi, konsumen muslim, kemudian diakhiri dengan pembahasan mengenai kepuasan dan rasionalitas dalam konsumsi perspektif Islam.
Kritisi jurnal ketiga, judul artikel Rasionalitas Muslim terhadap perilaku israf dalam konsumsi perspektif ekonomi Islam. Penulis Dita Afrina dan Siti Akhiria. Latar belakang. Artikel dengan judul Rasionalitas Muslim terhadap perilaku israf dalam konsumsi perspektif ekonomi Islam pada latar belakangnya membahas pada sebuah kegiatan ekonomi. Dilarang mencampur adukan antara yang halal dan yang haram, karena hal tersebut merupakan bagian dari penelitian konsumsi. Tujuan dari makalah ini ingin menganalisa rasionalitas terhadap israf dalam konsumsi dengan mengaitkan nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi Islam. Metodologi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan literatur research, yaitu dengan menjelaskan rasionalitas Muslim terhadap perilaku israf yang selanjutnya akan dijelaskan dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan dalam penulisan ini membahas mengenai rasionalitas dalam perspektif Islam, aksioma rasionalitas dalam Islam, etika rasionalitas dalam konsumsi Islam, asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam, dan konsumsi dalam Islam. Jurnal keempat, judul artikel, Kajian Konsep Rasional dan Masalah dalam Pengembangan Perbankan Syariah Studi Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Penulis Dimas Bagus Wiranatakusuma, Masyudi Mukorobin, Imamuddin Yuliadi. Latar belakang dalam artikel ini membahas gagasan utama tentang preferensi dan utilitas dalam perspektif Islam adalah untuk menggambarkan perilaku konsumen sesuai dengan konsep masalah. Tujuan dari makalah ini untuk membuat kerangka mengenai konsep masalah dengan membagi ke dalam perbuatan baik dan perbuatan buruk dengan batas kemampuan tertentu. Fungsi permintaan, hiksian, dan persalian digunakan untuk mengkerangkakan masalah dengan mengambil perbandingan objek perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan beberapa variabel terpilih untuk mengukur fungsi masalah M serta kemampuan A. Secara empiris, variabel yang digunakan untuk mengukur fungsi masalah yaitu simpanan, pembiayaan, dan tingkat imbal hasil. Selain itu, fungsi utilitas Cobbs-Douglas CD digunakan untuk menjelaskan model maslahah. Pembahasan dalam penulisan ini mengenai etika dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Penerapan rasionalitas dalam Islam, masalah teori dalam hukum Islam, membangun fungsi Lagrange, dan penerapan konsep rasionalitas pada praktik perbankan. Kritisi jurnal yang kelima. Judul artikel Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. Penulis yaitu Muhammad Nasifuddin. Latar belakang. Dalam artikel ini membahas tentang pandangan dunia Islam tentang ekonomi didasarkan pada suatu paradigma yang membenarkan ekonomi sosial sebagai dasar objektivitasnya, dengan memposisikan umat dalam posisi terdepan dibanding kepentingan individu atau self-interest. Tujuan dalam artikel ini
itu menunjukkan pandangan ekonomi konvensional. Hal ini sangat tidak rasional dan tidak memenuhi persyaratan transivitas. Sedangkan rasionalitas ekonomi syariah dapat dilihat pada asas-asas ekonomi syariah dan prinsip dasar sistem yang dipakai dimilikinya. Kemudian, metodologi penelitian yang digunakan adalah Readery Research, karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berdasar akademik. Pembahasan dalam tulisan ini mengupas tentang definisi rasionalitas, rasionalitas antara imanensi dan tradensi, dari self-interest ke social interest. Kemudian social consideration, extends time zone, horizon, Islamic world, fear on, only, konsep rasionalitas, aksioma, pilihan rasionalitas, dan rasionalitas dalam ekonomi kapitalis, sosial, dan Islam. Kemudian, kritisi jurnal yang ke-6, judul artikel tentang ekonomi mikro syariah, rasionalitas dalam ekonomi Islam. Penulis yaitu Iskandar, A. Sri Aska Reski, Aisyah Syahra, dan Siti Fadila Khairani. Tujuan yaitu untuk mengetahui pengertian rasionalitas, tipe-tipe rasionalitas, prinsip rasionalitas ekonomi, kemudian asumsi rasionalitas ekonomi, dan preferensi ekonomi. Untuk penelitian, ini menggunakan metode Readery Research seperti yang di atas, kurang lebih hampir sama. Kemudian pembahasannya, ini membahas tentang mengenai rasionalitas, tipe rasionalitas, kemudian prinsip-prinsip rasionalitas, dan asumsi rasionalitas ekonomi. Kemudian kritisi jurnal ke-7, judul artikel yaitu rasionalitas dalam ekonomi dalam perspektif konvensional dan ekonomi Islam. Penulis Ahmad Ajib Ridwan. Latar belakang yaitu tentang agama Islam yang sempurna. Kesempurnaan tersebut mencakup persoalan yang berkaitan dengan akidah, akhlak, dan ibadah, dan juga muamalah. Salah satu aspek muamalah adalah berkaitan dengan sosial ekonomi. Seorang muslim harus memiliki pola dan pendekatan yang berbeda dengan seorang non-muslim. Nah, artikel ini membahas mengenai rasionalitas ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Tujuan yaitu untuk mengetahui perbedaan rasionalitas konsumen dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Pembahasan dalam ini membahas mengenai rasionalitas dalam ekonomi, perspektif ekonomi konvensional, jenis-jenis rasionalitas, dan prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi. Kemudian kritisi jurnal ke-8, judul artikel melacak teori rasionalitas ekonomi berbasis Islamic etis. Penulis Ahmad Ajib Ridwan. Tujuan yaitu mengenai hubungan antara etika dan rasionalitas. Rasionalitas dalam bidang ekonomi, termasuk di dalamnya posisi rasionalitas dalam ekonomi Islam, kemudian ada peranan outsider atau faktor eksternal dalam proses rasionalitas, kemudian ke dalam diri pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Untuk
Metodologi penelitian ini mengembangkan pendekatan secara filosofi eksploratif, yakni menelusuri sisi filosofis kebahasaan yang dimulai dari akar kata rasional, sehingga sampai pada proses transformasi kata tersebut dalam bidang ekonomi. Pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai rasionalitas, tentang telaah semantik dan cakupan antara rasionalitas dan etika, dan juga rasionalitas dalam ekonomi. Selanjutnya kesimpulan, silakan. Kesimpulan, rasionalitas merupakan pola pikir dalam bertindak sesuai dengan nalar dan logika manusia. Tipe-tipe rasionalitas diantaranya tipe rasionalitas yang didasarkan atas kepentingan pribadi, self-interest rationality, dan rasionalitas berdasarkan tujuan dan ingin dicapai, present rationality. Prinsip-prinsip rasionalitas terdiri dari kelengkapan, transitivitas, keseimbangan, lebih banyak selalu lebih baik. Manusia dianggap berlaku rasional apabila melakukan dalam mencapai kepuasan maksimal sesuai dengan syariat Islam. Asumsi yang harus dipenuhi dalam konsumsi dalam Islam adalah objek yang halal dan thoyyib, dan lebih banyak tidak selalu baik. Dalam teori ekonomi modern, pelaku ekonomi diasumsikan rasional, yaitu setiap orang selalu tahu apa yang mereka inginkan. Jika dalam ekonomi konvensional memaksimumkan kepuasan konsumen dan keuntungan bagi produsen, maka berbeda dengan ekonomi Islam. Pelaku ekonomi Islam, baik produsen ataupun konsumen, berusaha memaksimalkan masalah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.